Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini kita bakal bahas tentang perencanaan penyuluhan pertanian. Di bagian ini kita bakal ngomongin tentang gimana cara menyusun rencana penyuluhan yang benar-benar matang. Bukan cuma di atas kertas, tapi juga bisa diterapkan langsung di lapangan. Karena di dalam dunia pertanian modern, penyuluhan yang baik itu nggak bisa asal jalan. Harus ada arah, tujuan, dan strategi yang jelas supaya kegiatan yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat buat petani dan bukan cuma formalitas belaka. Nah, jadi apa sih sebenarnya perencanaan penyuluhan itu? Secara sederhana, ini adalah proses menyusun langkah-langkah kegiatan penyuluhan supaya lebih terarah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan petani. Bayangin aja kalau kita langsung terjun ke lapangan tanpa rencana. Mungkin aja kegiatan yang kita lakukan bagus, tapi belum tentu tepat sasaran. Nah, perencanaan inilah yang jadi panduan utama. Di sini, kita menganalisis dulu kebutuhan petani, menyusun tujuan, memilih metode penyuluhan, sampai menentukan cara buat evaluasi hasilnya nanti. Dengan kata lain, ini seperti peta berjalan biar kita nggak nyasar di tengah jalan. Nah, sekarang kita bahas langkah-langkahnya. Yang pertama, kita mulai dari analisis kebutuhan, yaitu mencari tahu masalah yang dihadapi petani lewat observasi, wawancara, atau diskusi kelompok. Yang kedua, menetapkan tujuan dan sasaran. Apa yang ingin dicapai dari penyuluhan itu? Ketiga, merancang strategi dan metode. Apakah pakai pelatihan, demo plot, atau media digital? Dan yang keempat, menyusun kegiatan dan jadwal agar jelas kapan, di mana, dan siapa saja yang terlibat. Yang kelima adalah menentukan sumber daya, mulai dari alat, biaya, hingga sampai tenaga penyuluh. Dan yang terakhir adalah monitoring serta evaluasi, yaitu untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana dan tahu apa yang perlu diperbaiki ke depannya. Semua tahap ini penting dan saling menyambung satu sama lain. Nah, kalau misalnya kita mau bikin dokumen perencanaan, ada beberapa hal penting yang tidak boleh ketinggalan. Yang pertama, latar belakang yang menjelaskan kondisi petani dan alasan kenapa kegiatan penyuluhan itu perlu dilakukan. Yang kedua adalah tujuan dan sasaran, agar penyuluh memiliki arah yang jelas. Yang ketiga, metode dan jadwal kegiatan, agar semua kegiatan bisa terukur dan terorganisir. Dan yang terakhir adalah anggaran serta indikator keberhasilan, yaitu untuk memastikan sumber daya yang digunakan dengan bijak dan hasilnya bisa dievaluasi. Nah, yang selanjutnya adalah metode penyuluhan. Metode penyuluhan itu ada banyak jenisnya. Tinggal disesuaikan dengan kondisi petani dan jenis inovasi yang akan disampaikan. Misalnya bisa memakai demo plot, di mana petani diajak langsung praktek di lahan percobaan. Bisa juga lewat pelatihan kelompok, kunjungan lapangan, atau bahkan media digital seperti video edukasi dan grup WhatsApp petani. Kemudian, setelah kegiatan selesai, jangan lupa ada tahap penting, yaitu monitoring dan evaluasi, yang tujuannya adalah untuk melihat seberapa jauh kegiatan penyuluhan mencapai targetnya. Misalnya dari segi output, kita bisa melihat berapa pelatihan yang sudah dilakukan. Dari outcome, kita ukur apakah petani sudah mulai menerapkan teknologi baru tersebut. Dan dari impact, apakah penyuluhan itu berdampak pada peningkatan hasil panen atau pendapatan petani. Dengan evaluasi yang baik, kita bisa tahu apa yang sudah berhasil dan apa yang masih perlu diperbaiki di program berikutnya. Nah, namanya juga kegiatan di lapangan, pasti selalu ada tantangannya. Misalnya cuaca yang nggak menentu, petani yang kurang aktif ikut kegiatan, atau keterbatasan dana. Tapi, semua itu bisa diantisipasi dengan strategi yang tepat. Jika cuaca buruk, kegiatan bisa dijadwalkan ulang atau diganti jadi sesi indoor. Kalau partisipasi petani rendah, bisa dibangun pendekatan yang lebih personal ke petani. Dan kalau dana yang terbatas, kita bisa bekerja sama dengan instansi atau kelompok tani. Kuncinya adalah fleksibilitas dan kemampuan adaptasi dari penyuluh. Nah, jadi dari semua yang udah kita bahas, bisa kita simpulkan kalau perencanaan penyuluhan pertanian bukan cuma sekedar tahap awal, tetapi juga fondasi utama dari keberhasilan seluruh kegiatan penyuluhan. Dengan perencanaan yang matang, penyuluh akan bisa lebih terarah, petani lebih terbantu, dan pertanian Indonesia bisa terus berkembang menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.
Baiklah, terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di materi berikutnya.